Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini saya akan membahas cara membuat goal yang benar. Baik, sebetulnya di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang pentingnya mempunyai goal. Ya, goal itu ada goal harian, ada goal mingguan, ada bulanan, dan bahkan tahunan. Tetapi di topik kali ini saya akan membahas apapun jenis goal itu harus memenuhi kriteria 5 syarat ini. Ya. Nah, syarat ini kita tulis dalam bentuk namanya SMART. Ya. SMART itu S-M-A-R-T. Ya. Nah, kita bahas S-M-A-R-T itu apa. Yang pertama dulu adalah spesifik. S yang pertama spesifik. Jadi goal itu harus spesifik. Spesifik itu artinya harus detail. Jadi goal itu kalau nggak detail nggak bisa. Jadi contoh, saya pengen punya mobil contohnya. Ya, kalau bisa Anda pengen punya mobil. Kenapa harus punya mobil? Oh ternyata punya cek ikut-ikutan teman. Warna apa? Warna merah. Cek punya cek itu ternyata punya temannya. Nah itu Anda cuma ikut-ikutan. Anda nggak bisa punya goal yang spesifik. Kalau bisa spesifik itu yang benar-benar Anda inginkan. Ya, karena semakin jelas, semakin detail goal Anda, maka semakin sangat kuat Anda bisa mencapainya. Tapi kalau Anda tidak jelas, keinginannya tidak kuat, maka besar kemungkinan goal itu akan sirna. Demikian saja. Jadi spesifik itu syarat utama. Yang kedua adalah M. Ya, M itu measurable. Measurable itu bisa diukur. Ya, jadi memang banyak pencapaian-pencapaian itu artinya awalnya tidak terukur. Tetapi kalau goal itu bisa Anda ukur, itu sesuatu yang lebih baik. Contoh misalkan, Anda bisa ukur dalam bentuk waktu. Contoh, berapa bulan Anda mau capainya, berapa tahun Anda mau mencapainya. Nah, itu sangat jelas. Dengan Anda mengukur dalam bentuk ada ukuran waktu, bisa diukur. Nah, ataupun bisa diukur dalam bentuk seperti contoh, Anda bisa tukar dengan nilai uang. Contohnya, apakah goal ini saya bisa beli dengan nilai uang sekian? Contohnya Anda mau membeli mobil, Anda mau membeli rumah. Nah, mobil dan rumah itu Anda bisa tukar dengan nilai uang sekian. Nah, itu namanya bisa diukur. Ya. Jadi jangan yang nggak bisa diukur. Contohnya, saya mau membeli bulan contohnya. Nah, itu kan nggak bisa diukur. Ya. Jadi bulan itu nilainya berapa kita juga nggak tahu. Dan lagian, ya kalau mau pergi ke bulan bisa. Tapi kalau mau membeli bulan kok rasanya sepertinya nggak mungkin. Ya, ya itu sesuatu yang kita harus paham betul. Jadi goal itu harus measurable. Yang ketiga A, yaitu achievable. Nah, achievable itu artinya bisa dicapai. Ya, jadi paling sederhana gini, Anda kalau lihat orang-orang yang sukses, mereka bisa capai apa, berarti Anda juga bisa capai apa. Ya, itu namanya achievable. Jadi goal itu jangan sampai yang unachievable. Goal itu jangan sampai yang tidak bisa dicapai. Ya, saya mau punya penghasilan contohnya 50 juta satu bulan, itu achievable. Banyak sekali orang yang penghasilan 50 juta satu bulan. Ya, kemudian yang goal yang keempat adalah R. R itu namanya realistik. Ya, jadi goal itu kalau bisa realistis. Ya, jadi bukan berarti Anda itu nggak boleh berpikir atau goals yang tidak realistis, bukan nggak boleh. Tetapi jauh lebih baik kalau Anda memikirkan goal itu yang sangat realistis. Contoh misalkan, penghasilan Anda saat ini contohnya 3 juta satu bulan. Saya mau punya goal contohnya meningkatkan penghasilan saya 10 kali lipat, 30 juta satu bulan. Cukup realistis, cukup realistis. Itu bisa saja. Ya bukan berarti tidak bisa. Tetapi misalkan Anda membuat satu goal yang kurang realistis contohnya. Saya 3 juta, saya kepingin punya penghasilan 3 triliun per bulan contohnya. Bukan nggak bisa dicapai, tetapi itu sepertinya puluhan ribu kali lipat dari goal Anda awal. Nah, akhirnya kalau Anda terlalu tinggi, bisa jadi Anda akan kehilangan motivasi untuk tidak mencapainya. Dan lagian kalau Anda terbiasa dengan mindset 3 juta per bulan, saya kira dengan penghasilan 3 triliun per bulan itu, Anda rasanya kok belum terbiasa ya dengan pola hidup 3 triliun per bulan. Jadi itu namanya tidak realistis. Ya. Nah, jadi Anda cari yang realistis. Contohnya 10 kali lipat saya mau 30 juta per bulan. Itu very okay. Dan yang terakhir adalah T, time range. Nah, time range itu seperti yang kayak yang tadi di awal, yaitu bisa diukur, sekarang ada jangka waktu. Goal itu kalau bisa ada jangka waktu. Jadi goal itu jangan dibiarkan tidak ada jangka waktu, itu tidak boleh. Misalkan, saya mau capai mobil ini dalam waktu 2 tahun, atau hadiah ulang tahun saya 2 tahun dari sekarang. Nah, itu boleh. Gitu. Anda nggak boleh membuat satu goal itu yang mana, kapan mau capai? Ya pokoknya suatu hari saya mau capai. Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau Anda mengatakan saya suatu hari saya pasti capai, nggak bisa. Suatu harinya itu kapan? Harus ada deadline-nya. Dengan demikian Anda bekerja itu ada motivasi. Ya, sehingga di tahun
tahun-tahun mendatang, ya saya hanya punya goal sekian, sekian, sekian. Nah, itu sesuatu yang bisa dicapai. Nah, saya kira dengan SMART ini, maka you have a make decision, create a smart goals. Ya. Jadi Anda sudah membuat goal yang cukup pandai, cukup oke. Dengan ada 5 kriteria tersebut, saya kira goal Anda sangat bisa dicapai. Ya, selamat menempuh goals Anda. Dan apabila Anda menyukai channel seperti ini, silakan klik subscribe, bisa berbagi pada teman-teman Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.